Oke, kita balik lagi. Apa kabar? Gue lumayan lama Nggak ikutan nih. Terakhir pada ngonten di Onmodes. Onmanto, di Onmodes. Gue nggak bisa ikutan, jadi cuman ada Mas Adit. Nah sekarang gantian nih Mas Adit yang nggak bisa Nggak datang. bisa, ya last minute. Itu last minute. Nah, seperti biasa ya. Yes. Mohon maaf nih Mas Adit nih. Aduh gibah Mas Adit, saya lagi bahas. Canda Mas Adit. Masih puasa lah ya. Insya Allah sih, Insya Allah. Kalau ada godaan yang lebih menarik itu mungkin ya 5:30 batal juga bodo amat sih istilahnya. Nanggung amat. Iya. Nanggung amat, 5:30 batal. Kalau ada yang lebih menarik bang, ya kan? Tiba-tiba Pokoknya- meeting gitu ya. Iya. Cuma kalau meetingnya cuma di, ya sorry, tempat kopi gitu nggak batal tuh ya. Nggak batal. Kalau Meetingnya ada di yang- tempat makan yang fine dining gitu. Nah itu baru bahaya tuh sebenarnya. Itu bahaya banget asli. Kayak Ini malah kebalik ya, nggak mauan tapi murah tuh. iya. Dibalik ya. Iya. Puasanya. Puasa. Aduh. Puasa. Tapi emang puasa tuh Ya sih, aman sih. pada puasa kan guys? Harus puasa. Harus puasa Ya, dong. puasa lah. Ya kan nih kita udah hari ke-13 atau 14 kalau nggak salah. 13. Oh iya? Iya loh. Cepet, bentar lagi lebaran insya Allah. Kalau lu ada umur sampai lebaran kita mah. Amin. Amin. Emang puasa mulai tanggal berapa ya? 13 ya? Tanggal, iya. Sekarang 25 25. ya, 12 hari. Iya. Ya, Main cepet. ya nggak berasa sih sebenarnya. Nggak berasa. Lagi berkegiatan ya. Iya. Ya, Biasalah. buat gue yang biasa dari kecil puasa gitu mah, puasa enteng lah. Kecilnya kan biasa bolong. Puasa tuh cepet gitu, karena lu Iya. hari pertama, minggu pertama puasa, minggu terakhir puasa, minggu tengah-tengah nggak puasa. Jadi cepet aja rasanya. Ya banyak sih teman-teman gue juga yang puasa itu hanya hari pertama karena syarat. Hari pertama, Hari pertama. literally hari pertama Iya, doang. Hari pertama doang. Asli, Banyak. nggak minggu pertama Enggak, gitu nggak? Satu Wah. hari pertama. Ya, ini teman gue juga tahu lah nih. Adalah beberapa oknum yang ya udah hari pertama karena suasana puasa, udahlah puasa. Cuma ya gitulah. Ya, coba kita hari ini mau bahas seberapa apa ya pengalaman puasa orang-orang kan beda-beda ya. Beda-beda, kayak asli. Kayak gua mulai puasa tuh ini TK apa kita nol besar ya TKB ya. Iya ya, Kayak dari ya, belajar nol belajar besar, belajar full puasa ya. setengah hari biasanya nih Iya, ya, iya, in general kan setengah hari, and then lanjut ke sehari, gitu. Iya. Atau kayak setengah hari buka, and then puasa lagi, nanti maghrib buka lagi kan, ada yang kayak gitu ya, gimana orang tua Gimana nge-treat, orang- iya. gimana orang tua nge-treat kita aja. Kalau lu puasa? Puasa alhamdulillah sih dari kecil, dari ya bisa dibilang umur berapa tahun ya gue mulai puasa ya, mungkin sama kali ya, hitungannya dari TK nol besar sampai sekarang lah, maksudnya nyokap tuh selalu yang ayo belajar puasa gitu. Dan alhamdulillah nggak yang pakai setengah hari langsung full gitu, karena basicnya gue juga doyan main dan nggak doyan makan dulu gitu kan, jadi ya udah Iya sih, puasa sebenarnya enak ya, nggak makan. maksudnya kita kan zaman kecil kan kayak termasuk ya pada zaman dulu kan makanan nggak segampang sekarang ya. Iya. Kayak apa-apa sekarang bisa online, bisa ya aplikasi, ada delivery segala macam. Dulu kan lo kalau mau makan sesuatu ya apa yang ada di rumah, sedangkan Iya. yang di rumah puasa, jadi saat siang tidak menyiapkan makanan. Iya, Ya, benar. Jadi paling lu mau jajan pun duit zaman dulu juga nggak seberapa kita pegang gitu Iya. ya. Jadi mau jajan juga nggak bisa. Iya. Mau makan di rumah nggak ada. Iya, kalau sekarang kan. makanya. Sekarang mah ya lo gimana? pegang handphone udah Iya. Warung order. Iya, gampang Gampang dekat. ya. Fasilitas zaman sekarang lah. Fasilitas zaman sekarang lah. Zaman ada nggak pengalaman lu bener-bener lu belain untuk bohong? Bilang bener-bener puasa tapi lu nggak puasa, entah di rumah entah di luar, ngomong sama teman-teman, oh, puasa gua, tapi di jalan minum, bawa bekal apa gitu. Pernah, pastilah pernah. Ya mau tapi gini, tapi itu terjadi pada saat kayak lo udah kuliah. Oh malah udah gede loh ya? Iya, makanya kayak yang ya biasa ya, maksudnya agen
eksternal nih bang, faktor eksternal nih yang lebih kayak setan lu ya emang lu kayak gitu. Iya. Jadi kayak yang padahal kalau bulan puasa tuh setan dikurung ya? enggak juga kalau Banyak keliaran kalau di berbentuk kota-kota besar manusia gitu ada juga bang. Kalau setan yang di penjara itu kan jin yang berbentuk. Ini setan menyerupai manusia itu ada. Kelakuan jangan sampai puasa mengganggu kegiatan sehari-hari gitu. Iya. Emang tuh. Ada justru ya itu pada saat gue kuliah itu pun kayak udahannya kayak anjir ngapain ya? Ngapain? Ya, malah nggak enak ya. Gue pernah ngerasain begitu saat gue masih SD sih. Malah jadi saya sampai sekolah-sekolah di Jakarta main bolanya ya main bola di lapangan gede, bener-bener main bola gitu. Ya? Bukan yang halaman sekolahnya. Jadi sekolahnya SD Angkasa itu satu halaman sama SMP Angkasa dan STM Angkasa. Jadi lapangannya itu gede. Ya main bola lah. Iya, lapangan bola sekalian atletik gitu kan. Iya, nah kantinnya sih tutup. Tukangnya yang buka di luar. Capek minum. Ambil masih puasa mas? Masih. Tapi kayak ngapain lagi ya? Ya kan? Iya kan lu udah nyampe rumah udah makan nggak bisa ya, makan bisa ya. Kena omel. Akhirnya ya udah tidur itu. Makanya agak ya udahlah apain juga gitu. Akhirnya besok ya udah tetap puasa karena itu tadi di rumah nggak bisa makan. Terus lu nunggu apa? Nunggu buka. Iya. Cuma buat makan doang. Kalau gue sih lebih makanya kenapa udah gede gitu ya. Jadi kayak memang kalau udah batal nih, udah gue ntar pulang malam pasti habis buka gitu. Jadi sekalian karena memang ya udah lo once di luar, lo mau makan apa juga gampang gitu kan istilahnya lo. Jadi ya udah kan lo udah buka di luar. Iya, cuman yang jadi masalah adalah ketika lo lagi makan di pinggir jalan, orang-orang tuh ngeliat lo sinis gitu ya. Nggak puasa nih. Ya itu sih itu karena salah satunya adalah kita itu kan merasa kita mungkin memang mayoritas ya. Cuma kan kembali lagi ya ini puasa kan urusan masing-masing. Iya, urusan masing-masing. Ya kayak kemarin ada gue lihat di TV yang salah satu warteg rice cookernya disita. Lah ngapa ya? Belum. Ya kalau yang dia jualan kan tetap dia kerja kan orang nggak ada yang tahu kalau yang jualan pun puasa. Iya. Ya kan kita nggak tahu dia tetap harus jualan. Iya, karena pekerjaan hidupnya. Nggak habis pikir ya gitu, ngapain rice cookernya disita ya? Iya. Lo segel aja tuh bangunannya istilahnya. Iya. Rice cooker dong disita emang dia bisa masak kok. Buktinya ada yang nyumbang. Iya. Langsung banyak yang nyumbangin dia biar tetap bisa masak. Ya yang gitu-gitu di kita masih diurusin sih ya. Iya, benar. Urusan gitu-gitu tuh masih diurusin padahal ya udahlah puasa orang ya menghargai orang puasa kok. Itu yang kayak kemarin gue posting kan. Lu tiap hari posting enak nih seger-seger. Oh bukan yang itu. Itu adalah gue menguji keimanan teman-teman gue gitu. Enggak berasa sih. Cuma bilang nih orang ini iseng banget ya. Es teler, nasi padang, terus es sirup campur orange campur soda, buset. Jam 3 sih berasa sih itu orang lihat. Cuma kan itu makanya itu kan kembali ke point of view masing-masing gitu ya. Maksud gue oke, nggak apa-apa lo bilang gue iseng, lo bilang gue apa segala macem, lo bilang banyak lah teman-teman gue akhirnya komen pada. Tapi menurut gue adalah niat gue baik. Niat gue adalah menginspirasi. Siapa tahu ngasih referensi untuk buka puasa. Dan bener kejadian kayak ada teman gue, bang lu mah rese bang, tapi at the end dia nyari, bang gue gara-gara lu bikin nih, yang kayak gitu-gitu bang, maksudnya. Nah, gue point of view gue dari situ sih. Kalau nasi padang gimana bikinnya? Ngomong-ngomong. Nasi padang kan referensi kayak, oke gue buka, gue langsung cari. Gitu. Nggak siang-siang cari kuah gulai. Kuah gulai. Iya lu satu centang. Iya kan? Kuah buset nih. Ini gue itu, aduh padat banget emang tuh nasi padang kemarin tuh. Yoi, iya kan biasanya kan lu cuma es dari nasi padang nih. Tumben-tumbenan tuh kemarin
scrolling ya kan di video platform itu, anjay nasi padang nih, oke konten bagus. Langsung berasa kering, ngorokan kering. Ya lu tapi ada nggak kayak di lingkungan kerja, zaman kuliah gitu, atau sekolah bener-bener yang karena kita ini kan sebagai dicap sebagai mayoritas, sebagai yang melakukan ibadah puasa, melaksanakan ibadah puasa itu mayoritas nih di bulan Ramadan nih. Ada nggak sih kayak jadi teman-teman lo yang non Muslim yang akhirnya entah nggak berani makan dan minum di depan kita, atau ada yang nggak ngebolehin makan dan minum di depan orang berpuasa, atau kayak ya dia cuek aja gitu? Itu sih balik ke kita. Kalau gue balik ke gue masing-masing. Maksud gue kalau lo mau makan ya nggak apa-apa. Betul. Nggak cuma maksudnya lo sampai pernah lihat ada kejadian yang temen lo, sorry nih ya gitu. Ya karena lo puasa gue nggak enak kalau makan dan minum. Iya ya ada. Gitu. Sampai ada yang, atau lo ngeliat temen lo yang lain yang puasa juga sampai ngelarang lu ngapain lu nggak menghargai kita lagi puasa, marah-marahin yang nggak puasa gitu. Iya, makanya itu balik lagi ke kantor sekarang gitu. Balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Maksudnya pribadi kita dan pribadi teman kita. Ada yang memang mereka sungkan. Ya kan, sorry nih ya gue makan ya depan kalian, nggak masalah. Itu pribadi kita kayak gitu kan. Pribadi mereka udah. Ada yang kalau gue sih lebih kayak gue lihat orangnya dulu. Kalau ini orang emang satu frekuensi, gesrek gitu ya. Gue nggak akan negur yang serius gimana. Paling gue bercandain kayak gitu sih. Tapi so far sih menurut gue ya balance aja gitu. Ada teman gue yang sungkan, ya kitanya juga mengerti gitu kan. Maksudnya selama itu tidak yang menggugah selera untuk sampai lu buka, bodo-bodo amat gitu. Gue malah pernah berada di posisi yang gue minoritas. Waktu SMA di luar. Di luar kan. Wah itu lebih kan kalau di kita kan zaman sekolah itu pelajaran menyesuaikan ya, misalnya ada jadwal lo pelajaran olahraga, jadi karena puasa ditiadakan. Jadi belajar dalam kelas, entah ngapain, entah main atau apa, tapi di dalam kelas. Ya kan biasa gitu nih zaman sekolah. Kalau di luar kan enggak ya? Nggak ada. Lo mau puasa, mau enggak, ya ini pelajaran berjalan sesuai prosedurnya, sesuai jadwalnya. Nah, waktu itu setiap pelajaran olahraga, gue selalu ngambil kelas basket atau kelas olahraga yang memang spesifik olahraganya gitu. Nggak pernah kelas olahraga umum. Itu kalau nggak basket, badminton, waktu itu tuh, ya udah ikut aja. Dan tapi untungnya selalu dapat di kondisi, gue 3 tahun di luar, 3 tahun di Amerika itu selalu dapat posisi puasa di musim dingin. Jadi nggak berasa pertama. Kedua, waktunya lebih pendek. Gua sahur jam subuh itu 5:30. Maghribnya itu bisa 4:30 atau jam 5 sore. Oh iya. Ya, pendek ya. Yang kasihan tuh yang kemarin ini nih, yang ya kayak sekarang lah nih, dapat yang musim panas nih. Itu bisa maghribnya jam 9, Bos. Sahurnya bisa jam 4 atau jam 3 bahkan. Oh, panjang. Subuhnya lebih panjang. Nah, banyak teman-teman gua yang pernah mengalami itu di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, saat gua belum nyampe sana, dia bilang, ya disesuaikan aja jadwalnya, yang penting 12 jam, atau ikut waktu buka puasanya mana. Gua bilang nggak bisa dong. Kan puasa itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Lah kalau terbitnya jam 5 pagi, terbenam jam 9 malam, ya 9 malam lah kau buka. Bukan masalah 12 jam. Iya dong. Iya. Ya, koreksi gue kalau salah gitu soal aturan. Cuma setahu gue diajarinnya ya bukan masalah azan maghribnya, cuma masalah matahari terbenamnya. Iya kan? Iya. Itu sih. Gue ngerasain sih. Kayak ya melihat dan saat musim, dan satu lagi, kenapa untungnya saat musim dingin? Pakaiannya tertutup. Iya, paham. Iya, karena kalau musim menjelang musim panas tuh, musim semi, musim panas tuh sudah mulai semi terbuka. Ada cuma pakai celana pendek, pakai sandal jepit, pakai tank top, astaga, nambah dosa. Dilihat salah, nggak dilihat depan mata. Iya, masa iya merem gini? Tapi gimana saya gitu? Duduk depan gua gitu. Terus gue mesti lihat kemana. Kan jadi awkward ya. Iya. Itu kan kenapa? bingung ya? Puasa.
bisa nggak duduk di belakang kan enggak. Tetap aja kan di situ. Itu budaya mereka begitu. Budaya Iya. mereka. Apalagi Tinggal kitanya aja ya. Dan untungnya musim dingin jadi orang pakai baju panjang, celana panjang, pakai jaket, tertolong aja mulai dosa. Nah, tapi itu ada lagi tuh kalau misalnya dari zaman lo masih kecil sampai sekarang. Selain tadi ya, kalau lu bisa tergoda kalau kita diajak fine dining ya. Iya. Diajak Murah ya. makan daging, akan steak gitu. Apa sih yang ngebuat lo kayak gitu, dosa nggak ya gitu, kayak misal lihat sesuatu kah, ada apa sih yang paling susah ditahan? Mulut, Pak. Apalagi zaman sekarang ya. Gibah. Mulut kan Bapak tahu mulut saya kadang-kadang. Iya sih, sama sih kita ya. Nyeplos Itu nggak bisa aja. difilter ya. Kadang ya apalagi zaman sekarang, apalagi di lingkungan kantor ya, kita terbiasa dengan kata-kata slang yang ya menurut kita nggak kasar, tapi outputnya terdengar orang lain kasar. Iya. Ya itu balik iya. lagi tergantung frekuensi orangnya sama kan ya sama kita nih. Tiba-tiba mau kucing lu. Kok lu ngegas akan kucing? Ada gitu-gitunya. Nah itu yang kayak puasa nih. Kalau gue sih mulut nggak yang mulut-mulut emosi gitu, tapi mulut kayak nyinyir. Iya gibahin orang. Tiba-tiba gosipin orang aja lah. Apalagi di lingkungan pekerjaan gitu ya, ngerasain kok dia nggak ngelakuin ini sih gitu ya. Iya makanya ya, mulut sih. Mulut, mata. Mata tuh yang paling susah dikontrol. Oke. Kalau mulut kadang nggak, jangan diomongin gitu. Kadang misalnya gue mau bercanda sama lo nih, tapi tiba-tiba lagi lempeng. Nah, ini nggak bagus diomongin dah, nggak jadi gitu. Tapi kalau mata kan kadang lo astaga gitu. Walaupun lagi lihat kesini tiba-tiba ada wangi nih. Daging nih. Daging merah. Iya. Medium well nih daging. Jadi lagi kan. Ini. Untung kantor kita lagi semua ya. Untung. Jadi nggak ada godaan. Kecuali kalau yang nganter Taiti. Tawa nih. Main behind the gun ya. Iya, kalau mata tuh kayak yang lo nggak dilihat tapi apa ya, kayak lo misal lagi ngeliat terus lo lagi gini kan kayak awkward kita pakai gimana lebih. Tapi kalau kayak apalagi pekerjaan lo sama gue sama lah, hampir sama lah dinamikanya, lebih banyak balancing dengan lapangan dan di kantor. Saat lo di lapangan untuk nahan itu tuh berat gak? Apalagi dengan lo kan berhubungan dengan acara, dengan kegiatan-kegiatan di lapangan itu. Pernah nggak pas lagi puasa, pas lo lagi ada event gede gitu? Mohon maaf nih, gue pernah megang brand masak-memasak. Pas puasa? Brand minyak. Brand margarin sama minyak tuh. Sama bumbu penyedap pernah juga. Selama puasa 30 hari syuting, Pak. Indoor dengan Mona Ratuliu. Indoor. Wangi dah tuh ya. Wangi masa setiap gue cuma naruh minyak, naruh bumbu gitu. Iya. Jadi kan, tapi ya untungnya ketika sudah pas eksekusi itu udah bukan ranah gue sepenuhnya. Jadi ada ranahnya anak kreatif gitu yang ngeliatin skrip dengan eksekusi kayak gimana kayak gitu. Jadi gue kayak cuman nemenin dia karena buat jadi perantara dia kreatif ke media. Itu ya udah gue kayak pernah syuting. Mohon maaf nih, kata gue nih wangi bener nih. Mau dari makanan enak, minuman enak gitu kayak. Ya tahan, Bray. Tahan. Selama itu bener-bener itu karena memang program ini bulan puasa. Iya. Dan lu yang handle pas bulan puasa. Sedep aja gitu, enak. Sedep. Iya. Apa? Tapi ya udah kayak yang ini nggak lama. Sempat batal? Enggak. Di saat itu selama full event 30 hari itu? Enggak. Pada saat tahun itu enggak batal. Pas event itu? Iya. Batal event-event tahun sebelumnya? Iya, puasa-puasa sebelumnya kayak
ya lagi datang malasnya gitu ya, teman gue nggak sahur. Oh, kira lagi datang bulan juga. Teman gue kali datang bulan. Jadi gue ikut-ikutan. Nggak sahur nih gue nih. Ya udah tangga darurat ya. Ayo, udah gue seduh kopi, rokok di tangga darurat. Sudah kan, terus kayak ya Udah terus makan siang mana kita nih? Iya mana? Thanksin juga. Iya. Ya udah kayak gitu. Nggak apa-apain, Ya. Kalau gue pernah puasa pas lagi handle pelatihan, adalah pelatihan alat sama user kantor gue itu tentara. Gue bawa tim dokumentasi, tim event dari kantor gue ngehandle. Itu tuh pas sebelum Piala Dunia ya, 2014 ya kalau nggak salah ya. Ya, yang berbarengan dengan Piala Dunia tuh. Jadi temen gue ada yang waktunya jemput tamu di bandara Jakarta, tarik ke Bandung, sampai hotel, sahur pas nonton bola. Sedangkan jam 7:30 udah harus mulai lagi. Nah, karena gue bukan tim yang jemput, gue tim yang jadi gue cuma bisa bilang, ya udah lu nggak apa-apa nonton bola karena emang lu habis jemput, lu hari ini setengah hari, nanti datang siang, yang penting jangan telat. Dah. Kendalanya gue tuh satu, mostly dari temen gue nggak, ya 70% lah nggak puasa. Tim itu 70% nggak puasa. Tim loading. Bukan, tim dokumentasi gue. Usernya pun nggak puasa. Dari bapak-bapak itu. Terus sahur sih sahur. Sahur mah jalan mas, ya bisa. Jadi set mungkin ya kita kan nggak tahu ya ketahanan tubuh masing-masing gitu. Dan gue juga nggak mau maksain Pak kan puasa gitu, daripada lah dalam pelatihan latihan pakai alat kenapa-napa karena dia menahan capek dehidrasi, ya gue lebih resiko karena gue PIC-nya. Ya udah, terus yang paling gak asik sih teman gue tim dokumentasi lagi asik, dia minggir ngerokok dulu ya, kayak lah tadi sahur sama gue kok gak puasa, bebannya beratan gue dibandingkan lu cuma fotoin doang rekamin asem kayak ya udah ya gitu-gitulah gitu. Gue nggak maksain juga, itu urusan lo gitu ya, mau lo jungkir balik ya urusan lo, yang penting kerjaan lo beres. Itu aja kalau gue juga bukan yang siapa-siapa yang lu puasa dosa lo. Iya, jadi kesannya gue ya ini banget itu sih. Gue inget sekarang Apa? momen puasa gue dikirim training Ke? Phuket. Mohon maaf, ke Phuket 5 hari. Ngapain tuh? Hah? Ngapain tuh? Training. Training apa? Training dari namanya apa ya waktu itu ya? Gue lupa namanya apa, tapi itu by regional, jadi dari Asia Pasifik. Nah, jadi ya dulu di kantor gue yang lama gitu ya, ya dari yang Cina, Jepang, Korea, kayak gitu, Indonesia, Thailand, ngirim semua ke sana. Ngirim semua delegasinya. Oke. Ke Phuket itu. Kering ya? Kering banget Pak, asli. Jadi kayak nyampe ada welcome drink, semua welcome drink ada, dari yang drink beneran sampai gitu ada gitu ya. Gue berdua sama temen gue yang Dua-duanya puasa? dua-duanya puasa, kita puasa berdua. Kayak Jebol? jadi gue dikirim berempat, enggak. Gue berdua enggak, yang dua nggak tahu nih. Jadi yang gue berdua enggak. Udah welcome drink gitu apa segala macam. Kita cuma berdua di, ya udah akhirnya di belakang lobi tuh dia kayak atriumnya gitu kan, ke atrium hotel gitu. Udah cuma ngeliatin orang-orang pada hai. Udah minta kamar, udah balik kamar. Dan itu kita selalu kan kita dikasih case study gitu ya. Jadi kita selalu brainstorm itu sampai sahur ya. Untungnya ini ada yang puasa nggak sini? Ada. Dari IO-nya? Dari ada. Oh ya udah nanti dikirimin makanan. Mohon maaf, dikirimin makanannya cuma makanan sarapan, means kayak roti doang gitu. Nggak ada lagi Pak. Sedangkan trainingnya berat? Trainingnya sih nggak berat, mikir aja. Mikir kan kadang lebih berat daripada tenaga juga ya. Iya. Namanya bikin kayak apa, ngerjain kayak study gitu. Pernah Pak di situ Pak.
Udah gitu kan anggota peserta-peserta trainingnya itu kan dari mancanegara ya, ada dari Jepang, ada dari Thailand, Lucu ya. ada dari Beijing, Guru tawaran. ada dari Shanghai kayak gitu-gitu. Aduh. Ada referensi-referensi itu lah ya. Iya. Ya, alhamdulillah sih nggak tergoda. Selama 5 hari tuh nggak jebol. Nggak jebol sih. Event minum apa gitu. Nggak Malamnya mabok gitu. Nggak juga. Berarti bukan termasuk yang gampang ini juga ya, gampang tergoda ya. Maksudnya untuk selama puasa gitu loh. Selama puasa mah nggak tergoda, Pak. Setelah buka kan. Setelah buka yang bahasa. Iya. Ada halo. Kayak Allah Akbar, buka, set, Halo gitu. Sia-sia puasa gue tadi siang anjing, gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Tapi itu dulu gitu kan. Sia-sia anjing gitu. Ya udahlah ya, berarti gue tadi siang cuman puasa nahan makan, nahan minum gitu. Malamnya ya gitu. Ada giat malam soalnya. Iya, ada giat malam. Aduh. Bahaya. Berarti nggak puasa dong. Puasa. Iya, cuma sebenarnya tidak dihitung puasa. Sebenarnya makanya kayak Allah Akbar, ayo berangkat gitu. Sama aja. Ya gue nanti itu yang gue tanya. Jadi selama 5 hari itu. Tapi selama 5 hari itu aman. Selama 5 hari itu yang gue training di Phuket aman. Cuman ya gue bilang juga gitu sama bokapnya. Lah kenapa nggak ini kan musafir apa? Kayak yang iya sih. Ngomong ke bokap selama jam puasa. Jam malamnya nggak diomongin. Oh enggak, malamnya emang gue juga nggak apa-apain. Karena memang training full gue itu. Asli full itu karena ya udah kita ngerjain, gue dapet partnya apa, tim gue dapet part, ya kita masing-masing punya dapat bagian gitu kan. Jadi emang malam tuh, kecuali malam terakhir ya setelah announcement apa gitu ya, di situ pun gue kayak juga cuman minum mungkin ya, tapi nggak sampai yang heboh gimana, nggak, gue udah cuman kayak seteguk dah gitu. Nah, lo bahas soal minum gitu, makan dan minum ya. Lu termasuk orang yang saat buka puasa langsung makan berat atau lu makanan ringan terus nunggu berapa lama baru bisa makan berat? Gue dulu iya bisa gue makan nasi gitu ya, makan berat langsung ya. Cuma pernah satu kejadian makan berat terus tiba-tiba gue jackpot. Karena kayak gimana sih? Ya karena lu juga udah ada di dinamika pekerjaan yang kegiatannya penuh ya, terus ya kita kan nggak tahu ya usia badan tuh kan menyesuaikan ya. Iya yang kayak full perut sebah tiba-tiba udah jackpot terus. Udah semenjak itu gue kayak jarang banget buka makan nasi. Apa lu masuk yang cuma gue minum air putih terus gorengan udah? Iya, yang gue pokoknya yang emang kelihatannya cimit-cimit ya, tapi terus gitu. Sampai gue ngerasa oh udah nih, udah gitu. Kalau nasi kan enggak kan, lu lahap blar gitu kan. Kalau buka yang cimit-cimit gitu, lu kalau buat gue masih bisa gue rasain nih, udah kenyang nih, udah berhenti gitu. Iya. Udah paling makanya kayak tadi kita bang lu buka ada apaan, ada nih yang kecil, oh iya ada tuh gue demen tuh kayak karena gue biasa paling buka teh, kurma, gorengan. Kalau gue dulu biasanya langsung makan berat, tapi sejak gue kan sempet ada nggak makan nasi tuh, udah jadi gue baru karena udah terbiasa, gue buka puasa cuma bener-bener cuma makan es buah sama gorengan, udah nggak makan sampai sahur. Iya, gue pun gitu. Sekarang baru makan sahur, baru makan nasi sahur. Kayak semalam juga. Kemarin gue main bola kan, buka puasa, gorengan, minum manis-manis gitu. Minum manis-manis, teh manis gitu ya. Udah berangkat gue main bola, selesai main bola itu gue emang ribut lapar. Tapi ternyata di rumah masih ada sisa gorengan yang gue sikat. Sampai sahur nggak makan nasi akhirnya. Iya. Gitu. Iya. Karena
mindsetnya tuh udah yang ntar aja lah nasi gitu. Kalau gue sih sekarang lagi makan nasi lagi sih, gara-gara sempet drop lah ya, fitness jor-joran, badan drop, akhirnya gue mulai makan nasi pelan-pelan nih sekarang. Tapi gitu, buka puasa gini nggak bisa langsung makan, tetap karena ya apa ya, kita apa yang kayak kalau langsung di full tuh kaget. Iya, malah jadi kaget, malah nggak enak. Malah nggak enak. Malah nggak nikmat bukanya asli. Ya cuman kan beda orang beda ini gitu. Kayak Mas Adit gitu kan, dia buka pasti langsung berat. Langsung makan berat. Langsung makan berat dia. Ya itu makanya kan beda-beda ya. Iya. Kayak pada akhirnya saat nanti ada tuh kan biasanya kan banyak acara buka bersama nih kalau lagi puasa gini nih ya. Kan kadang yang menggelar acara buka puasa bersama itu membawa kebiasaannya di teman-temannya. Ya, entah misalnya gue nih gitu di rumah, ya karena gue biasa makan kecil-kecil, ya gue sebenarnya makan kecil-kecil doang. Lo makan besar urusan lo gitu. Ada yang gitu, ada yang bikin acara buka puasa di rumah makan, di tempat makan. Enggak, yang dia yang biasa langsung makan besar, jadi tidak di-handle, tidak disiapin makanan ringannya. Jadi saat buka, oke, minum, makan nasi padang langsung. Langsung diserat, langsung set dah. Ini langsung buka puasa pakai kuah gulai nih. Kan nggak mungkin juga gitu ya. Maksudnya banyak kan, apalagi ya karena sekarang aja masih pandemi, masih terbatas, nggak bisa terlalu rame gitu. Gua sih belum ada bukber ya, cuma paling makanan bukber yang paling aneh buat lo saat pernah lo alamin deh, lo bukber di mana kayak makanan tuh kayak lo tiba-tiba disuruh makan nasi kebuli gitu. Acaranya karena emang mungkin budaya dia gitu. Ya nggak ada siapin kayak kue-kue basah. Langsung suruh ngambil potongan kambing. Berat ya. Itu lagi inget. Ada. Gue ada temen gue yang gitu yang disiapin siap. Ini langsung ngasih sama kambing banget nih buka puasanya. Nggak ada, akhirnya colongan ke warung gitu, beli apa, cemilan sama minum dulu. Iya. Nanti nggak langsung nasi sama daging kambing yang dimakan. Berat pak. Iya gitu, maksud gue ada nggak gitu yang ya entah mungkin karena hype karena euforia seru-seruannya, jadi udahlah makan aja. Nah, dari dulu tuh kalau di kantor lama gitu, ya di kantor sekarang juga masih suka dapat si takjil di kantor. Cuma secara apa? secara packagingnya secara fancy-nya masih mending yang kantor lama gitu ya, karena lebih prepare. Iya. Karena lebih dari media mana gitu. Ngasih. Iya. Nah pernah ada kejadian satu hari ini media semua isinya makanan berat bang. Ngasihnya acaranya itu. Iya. Kan di kantor memang nggak di mana-mana. Tapi isinya makanan berat semua. Nasi, mie apa kayak gitu. Gue makan apa dulu ini? Udah akhirnya, gue minum teh. Tetap gue ke bawah. Jadi pokoknya udah teh. Gue ke bawah cari cemilan ya kayak lo bilang, ngerokok, udah selesai. Itu bentar aja gue bawa pulang dah. Nggak kemakan asli. Iya. Karena abis itu kalau kayak misalnya kan, kalau yang dulu gue itu kantor lama tuh masjid dekat gitu ya, enak gitu ya, dan sholat masih bisa, nggak kayak sekarang gitu ya. Once gue makan besar atau makan berat kayak gitu-gitu, aduh itu pas terawihnya kayak yang udah malas aja gitu, udah berat. Karena gue biasanya habis terawih gue balik kantor lanjut kerja. Waktunya minum guys. Sedikit lagi, belum. Bukannya udah ya? Belum, masih 4 kemarin udah jam segini. Belum, azannya belum. Belum ya? Azannya belum, Pak. Masih 48. Gua kemarin pas setengah jam sebelum azan. Enggak, kita kan kemarin kan duduk di sini denger azan masjid yang jauh. Oh iya. Terus ya nggak lama masjid yang sini, setelah 10 menit baru azan. Terus buru-buru azannya ngebut. Kayak nafasnya masih ngangkat habis minum dulu. Bilang puasa nih, nanti kita lanjut lagi habis buka puasa. Nah guys, kita udah ada makanan minuman. Ntar kita kasih lihat juga kita buka puasa pakai apa. Ya, ada ya makan-makanan ringan di sini.
seadanya, cuma yang penting Lezat lah pokoknya kalau udah buka puasa tuh nikmat. apa aja ya sih, apa aja sih. Pokoknya nih Bang ya. Gua buka puasa itu harus ada bumbu kacang. Oh, orang Means Betawi kayak, sih lo. Bukan, maksudnya kayak untuk bakwan bumbu ya untuk kacang makan ini, gorengan ya iya, kan. kayak gitu-gitu. Gua tadi gitu. Cuma karena kemarin gue sempat naik asam lambung gue, jadi gue nggak berani makan plus dulu nih. Iya, gue nggak ini. Apalagi terus main habis vaksin, kejadiannya hari keduanya malah moncor. Oh gitu? Iya. Efek samping lu gitu? Gue bilang oke, stop dulu. Makanya gue nggak ada gorengan, beli kue-kue basah. Daripada. Iya. Ya, pokoknya meskipun dapat banyak gitu dari kantor itu, udah gue pasti ke bawah cari gorengan. Iya sih. Ya terserah deh ada sambal kacang apa. Gorengan tuh kayak meskipun nggak sehat ya. Gue juga ya zaman gue di kantor yang dulu juga kan isinya gorengan toh. Buka puasanya, makannya mah di rumah. Disiapinnya cuma gorengan sama minuman manis. Iya. Ya gitulah kebijakan masing-masing lah. Kebiasaan, makanya sekarang gue juga saat gue pada kantor sendiri, gue tidak membawa kebiasaan itu gitu. Di gue yang bawa ya udah lu buka apa. Kita bareng-bareng karena apalagi kantor gue cuma berempat ya sekarang ya. Iya. Tadi cuma berempat, isinya ya. Kalau sekarang dekat kantornya segaris mas, saya temen mintar banget. Saya bukan di kantor apa? Bukan gitu Pak, masalahnya kantor saya orangnya penuh banget. Kantornya nggak cuma kantor gue doang, ada kantor orang lain. Ya, ruangan gue aja buat rame-rame, dipakai cuma buat main PS. Kerja sehari-hari duduk di meja mana-mana. Jadi ya berapa orang sih kita kantor, ada kali lebih dari 15 orang ya total ya, satu kantor itu. Bukan PT gue doang gitu. Jadi ya rame gitu. Ya itu tadi kembali lagi, yang puasa cuma yang puasa 5 orang kali. Ya 4 sampai 5 orang ya. Gua, dia, temen gua. Yang lain cuma 2 orang, sisanya sarapan. Iya kan? Bener ya? Itu sih ya, gue sih nggak salah gitu. Dia datang gitu bawa makanan gitu. Tergantung iman kita. Dia nanya gitu. puasa mas, puasa. Bener. Gue makan aja, nggak masalah. Kalau gue ya biar aja, nggak ngaruh lah. Toh juga nggak ngaruh. Iya. Masalahnya nggak sebanding sih. Bener. Datang misalnya dia bawa martabak deh, dia makan gitu tetap. Terus kita makan di batal atas. Nah, buka puasa. Azan guys. Azan. Kita buka dulu. Bentar ya guys. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjutin lagi. Buka puasa pakai apa? Oke. Dadah. Udah buka. Lihat teman masih aus, masih lapar kayaknya. Enak banget. Air putih. Berasa ya. Air putih jadi kayak air apa ya? Kan habis kena manis kan, jadi kayak lengket. Putih dulu ya. Bener. Lengket gitu kayaknya, lengket. Ya teman-teman semua di sana, semoga puasanya lancar hari Min. ini. Puasa tadi full. Wah. Buka sama keluarga, sama teman. Mantap. Ya. Semoga saja. Enak nih, seger nih. Tambah lagi. Seger. Saya sih cukup. Iya, seger tapi gimana? Nah, kita puasa pakai ini tadi ada jajaran, ada martabak ya. Kita coba bertiga, pesan satu dan akhirnya makan cuma 3. Satu potong. Satu orang satu. Orang potong karena gede.
Ya, ternyata ya biasalah kalau puasa lapar mata ya. Lapar mata. Kita habis buka puasa gini bisa lebih segar, cuma saya Kok lebih lemas? Keju. Iya. Keju. Tadi ada combro, ada apa tuh? Pempek, telepon yang gak ada isinya. Disyukurin aja. Alhamdulillah. Puasa. Bang, biasanya kalau habis buka puasa ngapain? Kenapa ya jadi sekarang seringan lu yang nanya gue? Iya. Iya makanya. Gue banget. Ya, dari tadi ya. Kan gimana coba? Pasangannya nggak tahu bapak lah maksudnya gue udah kering banget nih kayaknya teman gue. Lemes nih kayak ini. Iya. Dan ini. Ya coba kalau udah buka. Iya makanya nih. Jadi gimana bang? Gue kira habis buka lebih lancar ya kan. Tetap minta dipancing. Bohong dong. Gue lagi. Aduh. Kok jadi kayak mirip temen yang satunya? Iya ya. Iya lama-lama. Ini tektokannya kenapa kebalik? Tektokannya kebalik nih. Ini aduh ini yang host siapa? Energi saving lah, cuma jangan gitu-gitu amat. Enggak sih, nggak energi saving sih sebenarnya. Cuma abis buka tuh ya bener kayak yang Iya, lemes ya. Malah lebih lemes ya. Karena ya lapar mata awalnya. iya. Jadi biasanya habis buka puasa gini, Abis buka gini gue lari ke kamar mandi. selain sholat, Udah selesai buka, sholat, kamar mandi gue pasti. nggak langsung makan besar. Enggak. Makan besar itu bisa iya terjadi, bisa enggak terjadi. Oke. Gitu. Ya tadi itu yang lu bilang bisa malah makannya justru pas sahur. Iya. Gitu ya. Yang pasti ke kamar mandi karena itu gue lebih suka buka pakai gorengan sambal kacang gitu-gitu kan, semua campur aduk dari yang minyak, gula apa di perut tuh kayak yang udah gue harus kamar mandi gitu. Pasti itu pasti. Tuh. Terus habis itu terawih tuh. Traweh biasanya. Traweh. Terawih penongkrong. Ini pas kapan nih? Iya, kan kapanpun itu entah masih sekolah. Kalau zaman dulu sih gue 6:30 aja pasti teman-teman gue udah manggilin ya. 6:30 jam 7 kurang gitu. Minum dulu bang kalau minum dulu. Dulu. Jangan saya aja emangnya dari tadi minum. Mana bisa saya nyerek es batu isinya kolang kaling pak. Udah habis es batunya dulu mer. Iya jadi kalau zaman dulu tuh ya pasti 6:30 tuh teman-teman gue nyamperin atau enggak ya gue 6:30 gue yang nyamperin mereka gitu. Udah kita berangkat ke masjid dan nungguin tarawih situ atau datang ke masjid justru habis isya. Oke. Jadi kayak terawih. iya. Oke. Jadi kayak isya dulu di rumah atau enggak isya dulu di musola dekat rumah, baru ntar pas mau taraweh pas ceramah kita ke masjid gitu. Udah di situ kayak yang Nongkrong. jajan, Petasan, main petasan, catcalling gitu-gitu tuh. Jajan. Kiu gitu tuh. Jajan sih. Kalau apa aja tuh somai. Otak-otak, aduh. Apalagi tuh ya. Apalagi ya. Es udah pasti tuh mah. Cilok. Cilok. Aduh, luar biasa sih. Dulu apa ya zaman? Oh, lidi-lidian tuh. Ya. Makaroni kering tuh yang goreng. Udah itu kayak gitu jajan nongkrong. Tapi ya gitu, habis itu ya kita taraweh. Sekarang sejak pandemi agak anyep ya. Gue taraweh di rumah. Iya, maksudnya jadi kan udah selama bulan Ramadan itu biasanya kita punya jadwal ya. Seminggu pertama itu masih anteng, ya entah sama keluarga, sama saudara-saudara masih anteng, belum ada jadwal bubur lah. Ya masih di rumah gitu ya, atau jalan kantor tuh ya mungkin buka di kantor gitu ya. Setelah itu minggu kedua, minggu ketiga tuh mulai tuh padat tuh dengan jadwal buka puasa bersama teman mana, teman main, teman rumah, teman sekolah gitu ya. Sekarang sepi ya? Iya, nah kadang sampai kita aja bingung nih. Kelompok A, ayo bukber, kelompok B, ayo bukber, bentrok. Gue ikut yang mana ini? Ya kadang kayak yang lo. Jadwalnya pasti sama karena iya. Melihat pada akhirnya mungkin dulu tuh lebih seringnya kalau nggak tengah minggu atau di weekend sekalian. Ya pokoknya minggu kedua puasa tuh, nah udah mulai tuh. Ayo bukber kayak gitu-gitu kan. Sekarang sepi ya. Ya walaupun udah ada yang
Ada, gue liat beberapa ada temen gue yang oke lah bukber gitu, cuma maksudnya ya gue sendiri sih masih Menahan diri. lah, melihat sikonnya daripada ya walaupun sekarang gue udah divaksin cuma malah jadi yang dalam gue udah ada virus. Iya dong, dalam gue ya maksud gue malah lebih menjaga, nggak takut kemana-mana gitu. Jadi normatif aja pergi sebelumnya kalau gue sekarang. Apalagi ya kangenin. Nah kalau lo pas di luar tuh terawih berarti di Islamic Center gitu? Ya tadi gue bilang ada opsinya, biasanya ada terawih gitu ya. Mostly kebanyakan warga Indonesia tidak pernah terawih di Islamic Center. Tapi justru ada dua atau tiga lah. Ada masjid yang dekat-dekat gitu nggak sih? Ada masjid komunitasnya orang Indonesia justru. Oh iya. Mereka punya masjid itu rumah, kontrak rumah dijadikan masjid. Jadi di New York. Di mana? Di gua tinggal kan di Washington DC ya. Itu di daerah. Jadi itu namanya DMV. DMV itu DC, Maryland, Virginia itu berdekatan. Kantornya di DC, tinggal di Maryland atau Virginia. Nah itu di Maryland, Virginia itu ada masjid punya Indonesia. Orang Indonesia yang bikin. Indonesia. Wow. Sugih mesti. Pada akhirnya patungan ya. Mungkin ada yang mensponsori kita, tapi ya itu ya kita melenceng dikit ya, kita nggak tahu dana dari mana ya. Cuma ya pada akhirnya untuk rumah ibadah lah ya. Iya. Itu rumah dijadikan tempat ibadah, bahkan pengajian. Ya kan ada di sana juga tetap ada pengajian kayak bokap gue tuh dulu. Pengajian di mana rumah bapak siapa itu muter ke rumah gue juga kebagian. Iya. Ya itu tadi gue cerita, gue pernah suatu saat gue dimarahin sama imam. Ya, imamnya kebetulan hari itu malam itu imamnya orang Arab asli dari Islamic Center datang di kedutaan untuk mimpin tarawih kita. Ya namanya kalau gue waktu itu buka puasa di rumah terus baru sholat isya berangkatlah ke kedutaan lah, habis sholat isya berangkat ke kedutaan karena ada jeda lah. Walaupun cuma 15 menit lah jaraknya, 15-20 menit. Terus namanya orang Indonesia ya, kalau ketemu misalnya lo datang dari Jatiwaringin, gue dari Gede gitu, ketemu di satu tempat tuh apa kabar gitu ya. Ini baru mau mulai, bokap gue duduk di depan, gue baru duduk, gue tanya, bang, apa kabar? Dengan suara yang dengan suara pelan, tiba-tiba ditegur menggunakan mikrofon. Dia tanya, ini dalam bahasa Indonesianya, kalian ada yang lebih penting daripada Tuhan sekarang? Ngomong ke gua, otomatis tuh bapak di kedutaan jadi spotlight. Nengok ke belakang. Hah, kenapa ya? Kan gue suara gue nggak kedengeran pun, maksudnya dia juga lagi ngomong, ada yang lebih berisik dari gue. Karena kan namanya orang momentum habis buka puasa, mungkin ada suara ibu-ibu di belakang baru nyampe juga, gitu. Gue yang tegur. Sampai gue inget banget kata-kata ininya pakai bahasa Inggris itu. Is there anything more important than Allah right now? Saya kan dengan menyapa berarti menjaga silaturahmi ya. Karena gue sekolah, dia sekolah beda tempat, baru ketemu di situ, salaman dong gue. Dimarahin gue. Bokap gue di depan cuma nengok ke belakang. Anak gue tuh, iyalah aja lah. Ya tapi ya itu karena beda budaya mungkin ya. Ya kayak setahu gue gitu, kayak kita lagi umroh pun misalnya kita datang ke masjid, ketemu orang Indonesia juga pun salaman. Ya, iya. Walaupun kita duduk paling barisan depan deh, orang lain juga nggak akan negur. Ini dia ya mungkin lagi capek atau apa. Terus gue ditegur menggunakan mikrofon, jadi semua orang lihat gue. Salah gue di mana? Ya gue cuma salaman, say hi gitu, nggak yang berisik enggak. Tapi ya sudah, itu hanya ya kira bisa jadi cerita gue aja gitu. Tapi lumayan thanksin dong, ya kan? Katanya dia lagi tidur sebaliknya, gue nggak bikin apa-apa.
Itulah ya, Jadi point of attention gitu kan males banget tuh kayak gitu tuh ya kan. Ya itu Gue itu nih. kan ajang kalau kita buka puasa bersama di kedutaan itu ajang mencoba, siapa tahu misalnya ada yang bawa makanan khas mana, buka puasa mana gitu ya. Kan nggak tiap saat kita minum es kelapa muda atau apa di sana susah ya. Jadi siapa tahu ada yang bawa kolak, ada yang bawa es pisang hijau, ada yang bawa apa gitu kan. Waktunya kumpul sama orang Indonesia, tempatnya dan itu rumahnya orang Indonesia gitu. Kan tegur. Ya udahlah gitu. Dan emang ya terkenal gitu emang waktu itu si Imannya yang anak-anak ini mau terkenal gitu karena sholat Jumat pun ada yang digituin juga gitu, orang baru datang dari mana itu ya karena pengen nyobain sholat di kedutaan malah dimarahin. Emang rese aja. Karena sedangkan kan dia nggak tahu mungkin dia datang dari mana habis Iya. kan yang penting kan niatnya udah datang ke situ sholat. Iya. Ya koreksi gua kalau salah, cuma saat orang datang ke masjid apa iya sih imamnya marahin orang kan datang terlambat. Iya, beda culture kan. Iya, mungkin beda budaya gitu ya. Itu aja sih. Ya kalau dikangenin puasa di sana ya kalau kedapatan pas musim dingin sih oke sih, kalau sekarang musim panas sih itu tadi gue bilang. Nah, lo kalau di sana itu buka puasa menunya gimana tuh? Maksudnya apakah langsung? Jadi ada pasar kuliner Indonesia gitu? Market namanya Asian Market. Namanya halal food. Oh, oke. Minimarket, tapi bukan kayak minimarket si Maret itu lah. Bukan, bener kayak gudang gitu. Itu isinya makanan Indonesia. Terdapat ada mie instan, bumbu-bumbu Indonesia. Tapi ya gitu akhirnya beli buah-buah kaleng. Beli kaleng, ya cari sirup. Sirup itu yang botol merah ada. Oh, ada. Oh, terekspor berarti. Ada, iya makanya ada gitu. Ya itulah. Cuma kan kalau gitu-gitu terus kan bosan mungkin, makanya pas kumpul di kedutaan. Iya, itu kan mencoba, wah ada orang bawa kolak. Banyak variannya gitu ya, makanan buka. Mereka biasanya gitu ya, kumpul makan Indonesia dan bawa nasi apa, bawa lauk apa, lumayan gitu. Itu aja sih. Ya. Yang penting Mas ada yang bawa gitu, ada satu yang ternyata enak banget gitu tuh udah cukup sih, ya kan? Udah kayak ngobatin Apa? ya serba-serbi Makanan, tradisi kehidupan lo di Washington pas puasa gimana? Mungkin ada yang kepotong kali ya, cuma ya sudahlah. Ya itu tadi. Ya ada beberapa pesan, mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Puasa lancar, teman-teman semua diberi kesehatan. Yang puasa pertama terakhir jangan lupa, masih ada 17 hari lagi nih. Yang mau mudik ya mindik mungkin. Coba aja, siapa tahu bisa dicek-cek lagi peraturannya masih berubah. Yang udah bisa berkumpul sama keluarganya disyukurin. Ya syukur aja, yang nggak bisa ya sudah. Ada yang udah dari Februari kumpul sama keluarganya. Iya, karena dia udah nggak balik Jakarta lagi. Ya gitulah makanya. Ya cuma pesan-pesannya ya udah, mudah-mudahan Tetap ingat protokol kesehatan. Kalau emang cuci tangan. Minimal cuci tangan. Kalau ada masker pakai maskernya. Cuci baju jangan lupa. Baju ya. Mandi. Kalau hujan tuh mandi dulu. Jangan neduh. Ini kayaknya kita yang ngerti ya. Iya, ini halayak tahu. Si neduh nggak ada kemarin neduh. Si neduh. Mana neduh? Drama kunci mobil. Mobil katanya. Sudahlah semua. Semoga cepat ketemu ya, Mas Adit. Jadi besok udah Senin soalnya. Jadi bisa berangkat beraktivitas. Apalagi tadi saya ada beberapa pesan sebenarnya. Ya mudah-mudahan peraturan-peraturan ini terlepas hanya bikin peraturan untuk menjaga keselamatan orang-orang yang ya cuma kalau bisa peraturan juga melihat agar dapat membantu orang-orang yang kekurangan. Nggak usah jauh-jauh deh, kekurangan misalnya nggak bisa beli masker, Iya. ya nggak bisa beli hand sanitizer,
Ya apapun itu mungkin Udah ada bisa beli, orang-orang kena denda. ya itu tadi misalnya orang cuma punya duit 100.000 buat makan 1 minggu, tapi kena razia masker ternyata disuruh bayar denda 200.000. Siapa yang bayarin, Pak? Ya kan? Ya kalau ada teman-teman yang bisa bantu, mungkin punya wadah atau untuk bantu, siapa tahu ya coba aja dibantu orang-orang itu ya, masker dan sanitizer itu sih gitu, karena mereka untuk makan aja kan, orang-orang kita semua lagi masa susah sekarang. Ya peraturan juga jangan asal peraturan Ini terus bisa nanti mudik, boleh mudik, nggak iya, boleh, nggak boleh. maksudnya Jadi ada orang-orang yang memanfaatkan gitu ya, dijadiin cuan lah. Yang penting ada tiba-tiba bikin travel, yakin bisa bikin mudik, udah bayar 3 kali lipat, kena razia di pintu tol. Kayak hari ini tuh, muter balik ke tol Cilenyi, udah jauh-jauh sampai Cilenyi, pulang ke Jakarta lagi lu. sedih nggak tuh? Lewat mana, ya kan? Ya itulah, semoga peraturannya bisa membantu semuanya, bukan hanya untuk membantu kalangan tertentu. Ya, ini suara kita mau dengerin suku, enggak ya, nggak suka ya nggak apa-apa. Kita emang nggak pernah gimana juga. Kita emang nggak kenal, tapi kita butuh like sama subscribe. Klik-kliknya aja. Iya. Klik-kliknya. Nggak apa-apa, 5 menit pertama aja nggak apa-apa. Walaupun sih nggak ngaruh juga, 5 menit doang. Traffic ya, butuh traffic. Ya udah gitu aja. Apalagi semoga kita bisa ketemu di konten berikutnya. tunggu aja, kita bakal bikin konten, bikin video sama teman-teman kita yang biasa mengisi waktu setelah kerja dengan bermain game. Gua akan mendatangkan beberapa teman gua. Salah satunya teman gue yang belakang kamera ini adalah pasukannya salah satunya. Cuma karena lagi nggak bisa, jadi pasukan tetapnya ada. Ini udah minta dari tadi, coba dong bikin sama kita. Nanti kita bikin, gua undang ke sini teman-teman gua juga. Salah satu tadi Habib juga mau datang, cuma Habib nggak jadi. Iya, Pak. Kita juga main game ya. Iya, meluangkan waktu. Iya, Bapak kan main COD ya, nggak pernah main PUBG nih. Aduh. Ini barisan dengan PUBG gitu, karena lebih menurut gua dan nggak lebih berat loh. tetap ya. Bener kan? Tetap ya usaha. Bener kan? Usaha ya. Bener kan? Karena ya itulah. Cuma ya udah, nanti kita mau bikin video. Mungkin minggu depan kita bikin video sama teman kita yang biasa gua main game bareng. Ya nanti Bang Afal bisa nanya bebas, karena ini hati-hati mulutnya nggak ada filternya. Lu tahu kan gimana main game online tuh ya? Kan mulutnya nggak pakai filter tuh. Iya. Kadang lu kalau udah kesel tuh open mic tuh, open all. Iya, chat all. Nah, itu tuh nanti kita deh bikin. bikin. Insya Allah minggu depan lah, sebelum Lebaran kita udah bikin. Tiara tadi udah WA terus bilang bikin bareng, oke? Gue okein. Jadi thank you. Mudah-mudahan yang udah nonton full sampai akhir, thank you. Ditunggu like-nya, komennya, mau marah kayak, mau suka, mau enggak, silakan. Kita baca doang. Kita gua nggak baca. Lu nggak baca? Nah, waktu gua cukup sampai ngedit. Balas komen monggo. Mata saya lelah sampai ngedit. Oke, kita berdua pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.